Drama rumah tangga Insanul Fahmi kembali memancing perhatian publik setelah pengakuannya yang penuh percaya diri soal kehidupan dengan dua istri. Fahmi menyatakan tak sanggup memilih antara Wardatina Mawa dan Inara Rusli, serta merasa masih bisa membangun kebahagiaan dengan keduanya secara bersamaan. Ia mengklaim komunikasi tetap terjalin lancar dan menegaskan belum ada gugatan cerai, bahkan menyebut masih menafkahi dua istrinya secara adil. Fahmi juga mengungkap telah menempuh proses mediasi demi meredam konflik agar tak terus melebar ke ruang publik, sekaligus menepis isu perpisahan yang ramai dibicarakan. Sikap santai Fahmi justru memicu reaksi keras dari Wardatina Mawa. Ia menunjukkan rasa muak dan kelelahan emosional melihat suaminya seolah menutup mata dari konflik yang terjadi. Mawa mengaku terpukul dengan narasi keharmonisan versi Fahmi, sementara luka lama akibat dugaan perselingkuhan belum selesai. Meski sempat menahan gugatan cerai demi proses hukum, pernyataan Fahmi membuat kesabarannya runtuh. Mawa pun meluapkan kekecewaan dan memilih menyerahkan semuanya pada doa, menandai retaknya kepercayaan yang kian sulit dipulihkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Serius? Masih merasa sebangga itu dan masih merasa tidak bersalah gitu atas kelakuannya? Dan bilang, kayak temen-temenmu juga jajan gitu di luar. Wah, kasihan dong istri-istri temen-temen lu. Berarti temen-temen lu pada nggak benar semua. Wow, gila. Terkejut ya sekarang Insanul dan Inara ternyata di belakang ini udah baikan bro, dan Inara pengen menjadi istri yang baik. Dan kemarin yang cabut laporan, yang kemarin pasal penipuannya Inara mau dicabut laporannya. Gila, ini berkacara. Inara gimana nih, apakah merasa dibohongin atau tidak? Coba komen di sini. Ternyata Inara Rusli sebelum menikah dengan Insanul Fahmi, dia sudah tahu status pernikahannya Insanul Fahmi. Dan kemarin dia melaporkan Insanul Fahmi dengan alasan penipuan. Ternyata semua itu hanya alibi untuk membersihkan nama baiknya dia dari kasus persinahan, dari kasus seorang pelakor. Emangnya zaman sekarang pelakor itu lebih ganas daripada istri sah? Inara baru aja membuat keadaan menjadi berimbang melawan Jule karena Inara ini sudah go public dengan pasangannya. Jadi ibaratnya Jule menolak untuk meredup, sedangkan Inara menolak untuk menyerahkan posisinya dia. Sekarang jadi lu maunya timnya siapa nih? Kalau gue mah timnya Jule ya, karena gue yakin banget Jule itu udah pasti punya banyak pelor dibandingin sama Inara. Jadi gue tunggu dan gue respect sama Jule. Jule, gue tunggu part 3-nya. Jangan mau kalah Jule. Gue nih dukung elu, cowok. Ayo, semangat Jule. Yakin gue sama lu. Untuk Om Insan yang paling baik, yang paling cakep, yang paling soleh, yang paling teladan untuk suami. Sebegitunya ya. Emang iya, alasan poligami itu karena sang istri menolak diajak HB. Emang pernikahan itu cuma HB doang? Lagi pula, berapa kali sih ditolaknya? Apakah semua orang suami yang ditolak HB oleh istrinya, kemudian dia harus jajan solusinya? Harus poligami juga? Ya nggak gitu juga kali, Om Insan. Aku juga punya suami, ya nggak gitu-gitu juga kali ya. Guys, menurut kalian bagaimana? Tulis di komentar. Bye-bye. Inara Rusli dan Insanul Fahmi rujuk. Dan ternyata foto mereka berdua yang sempat beredar luas itu bukan AI, dan itu foto asli pada saat mereka melakukan mediasi. Plot twistnya adalah sesuai dengan pernyataan dia kepada Drama Halu pada 20 Desember 2025. Dia menyatakan akan mempertahankan rumah tangganya bersama Mawa dan Inara Rusli sekaligus, alias poligami. Meskipun harga dirinya sudah terinjak-injak, dia berkomitmen akan bertanggung jawab dengan keduanya. Dan dia juga membantah tentang kehamilannya Inara, bahwa saat ini semua itu hanya hoax. Dari statementnya, dia memberikan nasihat kepada Mawa agar clear melihat permasalahan ini dan tidak mendengarkan dari orang-orang sekitar, karena dirasa orang-orang sekitar itu hanya mencari keuntungan pribadi kepada diri Mawa. Ini sih pesan buat si Insanul aja ya. Insan, ketika lo bikin masalah, selesaikanlah dengan cara yang baik, bukan mencari pembenaran
atau menyalahkan orang lain. Prediksi gue, dengan cara lo seperti ini berarti lo sedang membuka bait baru dalam sebuah pertempuran. Dan sekarang lo pengen pilih dua-duanya. Kayak racun siap sih. Ya itu mah derita elu, urusan elu, mulu rusak, mulu remek, mulu hancur, itu mah urusan elu, akibat kelakuan lu sendiri. Ya udah lu nikmatin aja. Kenapa malah jadi curhat? Emang lu siapa sih Toki? Jadi ladang curhat, gak pisan, males pisan. Ya mamam aja. Lu nikmatin aja hasil karyanya lu. Masing-masing dari kita harus menunjukkan siapa yang paling dewasa. Goblok. Harusnya lu sebagai laki-laki yang menunjukkan kedewasaan dalam memimpin, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Malah nuntut masing-masing pihak untuk menunjukkan kedewasaan. Nih ya, gue kasih paham biar lu tahu letak kesalahan dan ketidakdewasaannya lu. Dengerin baik-baik ya. Emang laki-laki bila ingin menambah istri kagak butuh izin dari istri pertama, tapi wajib hukumnya untuk memberitahu kepada istri pertama. Dengan lu menikah secara siri untuk menutupi perselingkuhannya lu, dengan lu menikah siri tanpa sepengetahuan istri lu, itu menunjukkan betapa tidak dewasanya sikap dan tindakan serta keputusan yang lu ambil. Dengan tindakan tidak dewasanya lu menikah tanpa sepengetahuan istri pertama lu, lalu seiring waktu itu pun dalam kondisi yang sama, dan ternyata istri-istri lu memiliki anak. Bisa lu bayangin kagak? Berjalannya waktu, ternyata anak dari masing-masing istri lu berjodoh di kemudian hari. Bisa lu bayangin gak? Dampaknya seperti apa? Dampak luar biasa dari tindakan ketidakdewasaan yang lu ambil. Dan satu lagi yang paling penting, entah lu sadar apa tidak, keputusan yang tidak dewasa yang lu ambil itu tidak hanya akan berdampak kepada rumah tangga lu, tidak hanya berdampak kepada keluarga lu, tapi yang paling utama adalah akan berdampak kepada anak lu. Karena belum tentu anak lu akan menerima perlakuan lu terhadap ibunya. Jadi jangan lagi bicara soal kedewasaan, jangan lagi menuntut kedewasaan dari masing-masing pihak. Toh sedari awal lu sebagai laki-laki tidak menunjukkan kedewasaan layaknya laki-laki. Bro, yang namanya keikhlasan seseorang, keridoan seseorang itu tidak bisa dilihat dan disimpulkan melalui ucapan secara lisan, melainkan sebuah tindakan. Karena untuk menjadi seseorang yang ridho dan ikhlas itu tidaklah mudah, sulit. Maka bisa dilihat hanya dalam sebuah tindakan. Maka apabila seseorang merasa ikhlas, merasa ridho, namun dapat diucapkan seolah-olah merasa ridho dan merasa ikhlas, maka dapat disimpulkan pada dasarnya seseorang tersebut sama sekali tidak memiliki keikhlasan dan keridoan dalam dirinya. Lagian gue tambah bingung lah kelakuan lu. Bisa-bisanya lu yang salah, tapi lu sendiri yang mengumbar kejelekan bini lu. Lu umbar aib bini lu. Katanya lu belajar agama, rajin dan rutin ikut kajian. Masih iya lo kagak paham. Sebaik-baiknya pasangan adalah yang mampu menjaga harkat martabat pasangannya, tidak mengumbar aib pasangannya. Ingat, seburuk-buruknya istri adalah seburuk-buruknya suami. Sebaik-baiknya istri adalah sebaik-baiknya suami. Dengan lu menjelek-jelekan bini lu, mengumbar aib bini lu, maka bisa diartikan lu pun mengumbar kegagalan lu dalam membimbing dan mendidik bini lu. Dan lu gagal juga sebagai pemimpin di rumah tangganya lu. Ya, tapi udah biasa lah. Yang kayak beginian mah udah biasa. Orang kalau lagi jatuh cinta, tai kucing aja berasa jadi pasta. Seburuk-buruknya selingkuhan akan selalu dianggap indah. Sebaik-baiknya istri akan dianggap haram jadah.